Ya, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan selamat semuanya. Nah, selamat. Kembali lagi di podcast Si Paham di volume ketiga kali ini. Nah, volume ketiga ini kita bahas apa, Ben? Ngelihat dari 2 volume kemarin, sangat random ya Bang ya. Ya, ini bahas apa sih kemarin tuh? Yang pertama itu ngebahas tentang quarter life crisis. Oke, yang kedua? Yang kedua tuh orang yang suka nge-on-offin IG sama ngapusin profile WA. Oke, ya, ingat. Kan kita membahas kedua kelucuan kemarin. Kebodohan lebih tepatnya. Di volume ketiga ini kayak kita akan bahas mengenai karya dengan gengsi lah kasarannya. Apakah karya itu bisa dijadikan tempat untuk gengsi? Oke. Menurut lo dari judul besar lu udah Bang? Tapi sebelum masuk ke pembahasan nih, Bang, ini kenapa kamu bisa kepikiran tema ini, Bang? Kamu penasaran ya? Wah ini jatuhnya babi bersama anjing. Nggak apa-apa lah, apa salahnya kan? Jadi sebenarnya di sekitar lingkungan gue tuh Bang banyak ini ya, apa namanya, banyak Karyawan? bukan, teman-teman apa segala macam. Ya namanya orang, ya aku juga baru berkarya apa segala macam tuh, karya tuh dijadiin tempat keren-kerenan apa maksudnya, paham gak sih? Oh, oke. Ini apa namanya? Unjuk gigi gitu? Nah, nggak syuting, apa kalau nggak apalagi misalnya nggak take podcast, Oke. Nah. nggak keren. Terus kalau udah syuting di story WhatsApp gitu, syuting day one, terus ini emot api, syuting day 2 emot api, syuting day 3 emot api, itu kan keren kan? Berarti mereka berkarya untuk eksistensi ya? Iya, jadi Oke. kalau aku sih ngelihatnya lebih penting instastory-nya nggak goyang daripada filmnya jelek sih. Oke. Iya dong. Berarti mendingan instastory yang aktif terus ya? Instastory-nya aktif terus. Orang kadang syutingnya kemarin tuh sama dia dipecah satu-satu supaya kelihatan syutingnya panjang. Yang penting tetap ada terus ya? Tetap ada terus. Aktif IG-nya. Nah itu sebenarnya keresahan gue berangkat dari sana tuh Bang. Oke. Bukan kok ada sih sebenarnya. Sebenarnya bisa nggak sih karya itu disangkut pautin sama gengsi? Sangkut paut antara karya dan gengsi. Gengsi in the good way or in the bad way ya. Bisa dibilang gengsi yang keren, tapi juga ada yang gengsi kan norak juga banyak kan. Sebenarnya ada, Bang. Bukan sebenarnya sih, memang ada. Karena ketika berbicara karya itu kan untuk orang nih. Untuk orang nih. Ini kita bahas mode paham ya. Iya. Mode si paham lah. LI. Kan kita ngerti semua. LI. Nah, karya kan itu untuk orang nih. Orang-orang itu harus tahu. Berarti memang dalam sebuah karya itu harus melibatkan eksistensi seorang pengkaryanya. Nah itu eksistensi maksud gua. Eksistensi sama gengsi ini kurang lebih sama yang gua maksud nih. Kalau gengsi menurutku beda lagi, Bang. Tapi gengsi itu, eksistensi itu payung besar ya Bang. Iya. Pecahannya itu gengsi. Ya udah berarti kita pakai kata eksistensi yang tepat. Iya, eksistensi. Nah, gimana lanjut Bang? Nah, memang wajar kalau ketika sebuah karya itu kaitannya dengan eksistensi. Karena kita berhadapan orang lain, Bang. Yang orang lain harus tahu dong siapa pembuatnya. Atau yang dibalik karya tersebut. Jadi kayak gitu, menurutku ya memang harus ada. Tapi kan itu in the good way kan? In the good way. Tapi coba gue bayangin ada apa namanya eksistensi yang dipakai untuk sosokan doang. Misal baru menang penghargaan tingkat kecamatan misalnya. Ya, video profil KKN. Misalnya video profil KKN. Iya. Nah, video profil KKN terus menang nih. Abis itu ngajarin temennya kayak yang abis menang FFI apa FFD gitu. Nah menurut lu tuh gimana tuh Bang orang-orangnya kayak gitu? Gue terganggu dengan orang-orang yang so pinter nih Bang. Oke. Aduh. Kenapa aduh? Enggak. Sebenarnya ini positive thinking aja ya. Positive thinking. Iya. Dia bukan ngajarin, tapi mungkin bagi pengalaman, mungkin. Iya, tapi kalau misal bentar dulu. Oke. Tapi misalnya di tag nih, apa namanya, udah nih di shoot terus dia lihat. Terus sama dia ngomong gini, ini tuh harusnya benernya kayak gini. Itu gimana tuh menurut lu tuh? Kan orang so tahu, kayak yang udah sekolah film S3 aja ngomong kayak gitu tuh. Babi manusia kayak gitu. Kayaknya orang sekolah film S3 nggak gitu juga deh. Nah, karena orang pinter tuh makin dikit ngomongnya. Iya. Iya dong. Iya. Nah, itu menurut lu gimana tuh, Bang? Orang-orang yang soto yang baru menang kecamatan seolah udah menang dunia tuh. Sebenarnya nggak boleh, Bang. Kenapa? Bukan nggak boleh apa ya? Karena ya bukan haknya. Maksudnya
yang ngerti, dia mungkin pengen apa ya, membagikan insight gitu atau membagikan apa ya, pengalamannya gitu. Tapi kan tidak semata-mata untuk mengatur. Tapi kalau benar dan salahnya. Tapi kalau untuk jatuhin orang, Bang, karya buat jatuhin orang. Oke, tapi kan ada istilah ngedis tuh namanya. Kalau ngedis ya? Kalau ngedis kan di dalam karyanya. Tapi ini di luar karyanya. Dia misalnya baru menang kecamatan tadi, terus bisa jelek-jelekin yang lain. Ih, itu karya jelek tuh, karya jelek tuh menurut lu gimana? tolol deh. Itu maksudnya. Kadang tuh orang kayak gitu tuh kelihatan bahwa ilmunya dikit. Ya. Ilmunya dikit. Itu nggak tahu kenapa, mungkin sensi aja kali ya. Ini kaitannya dengan pengakuan. Nah, itu eksistensi kan? Iya, eksistensi. Pengakuan diri. Itu karena apa ya? Biasanya kan kalau di posisi-posisi seperti itu ya, itu makin tinggi dia, makin gede juga kebutuhan akan apa pengakuannya itu loh. Dia harus diakui bahwa oh dia tingkat kecamatan deh, berarti kan harus kecamatan yang ngerti. Iya gitu. Mungkin apa ya, logika si paham lah. Iya. Kayak yang si paham lah. Maksudnya ketika lu menang di satu level ya, level itu harus tahu semua. Iya, mungkin ya. Makanya Tapi kan dia sana kemarin ngomong, saya. Nah, itu maksudnya kenapa kok orang bisa sepede itu nyalahin orang dengan apa ya? Dengan dalih bahwa gue sudah berkarya sampai di titik ini. Mungkin itu ya perlunya ditekankan lagi PPKN ya. Apa supaya lebih rendah diri. Kenapa gitu PPKN loh. anjir, ngeri nih? Kan masalah pribadi gitu loh PPKN itu kan. Pendidikan keluarga negaraan. Salah cowok. Itu PPKN pendidikan keluarga negaraan. Salah cowok. Itu kenapa kita jadi belajar Pancasila ini? Apa? Akhlak, ya Allah. Akhlak ya? Apa sih? Supaya nggak rendah diri, supaya nggak tinggi hati itu. Bahasa Indonesia. Supaya nggak tinggi hati. Bahasa Indonesia. Kok bahasa Indonesia? Lah apa? Enggak, supaya kita rendah hati gitu loh. Oh, katanya enggak. Katanya record. Enggak, katanya record. Supaya nggak sombong. Katanya recordisnya ini sosiologi. Anak SD mana yang belajar sosiologi coba. Tolong dikasih tahu aku. Kamu. Emang guru kami nggak ada yang benar, bodoh semua. Nah itu maksudnya apa namanya merendah. Kadang kan orang meroket tuh karena merendah. Bukan. Astagfirullah. Kayaknya kita bungkus di volume 4 dah. Gue udah capek banget ini. Udah nggak kuat jujur dah. Sampai sini aja. Orang tuh kadang meroket apa ninggiin dirinya tuh untuk supaya dilihat tinggi, Bang. Iya. Emang kadang kasarannya nih, Bang, ya yang gue tahu ya, gue diajarin sama teman-teman gue. Caper tuh harus, Bang, karena ketika lu nggak dapat perhatian, lu nggak bakal di calling, lu nggak bakal diajak. Ini, tapi caper tuh ada yang norak, ada yang enggak. Yang norak gimana tuh? Yang norak itu misalnya, guys, aku baru dapat apa misalnya apa juara syuting ini loh, atau menang sinematografi apa loh gitu misalnya. Oh, sinematografi. Terus profil KKN. Profil KKN misalnya. Yeah. Nah, bagus. Iya. Alhamdulillah ya Allah, thank you. atau misalnya nih aku apa namanya dengan cara misalnya tadi kan dia udah nyomongin diri sendiri ya, misalnya dia udah nyomongin diri sendiri misalnya dengan hal-hal yang lebih halus. Apa itu? Misalnya contohnya ada yang lagi garapan nih, gua nggak jangan komen. Dia datang tuh sok-sok ngoreksi, ini tuh gini loh harusnya, kayak gini tuh salah, kayak gini tuh bener. Oke. Coba, ada orang kayak gitu coba. Padahal kalau saya ngobrol-ngobrol sama beberapa seniman murni, bener-bener seniman. Kayak Mas Davinul ya? Mas Davinul. Oh iya, itu seniman murni. Itu bener fak sosial tuh. Oh, iya. Nggak apa-apa, nggak ada duit, yang penting karya bagus. Nah, itu STPD. STPD itu apa kalau boleh tahu? Nah itu, Bang, gaya-gaya sosok. Padahal kan karya seni itu tidak bisa dinilai, itu sangat cair untuk dinilai menjadi benda padat gitu. Nah tuh gimana tuh, Bang? Maksud gua tuh heran sama orang-orang, ya bukan heran sih sebenarnya. Ya heran, kok ada manusia kayak gitu. Ini Bang, aku sebenarnya lebih
tertarik pada Sebenarnya tadi ada satu pertanyaan yang belum kejawab belum kita ngomongin ini tadi. apa? Lupa gue juga. Lanjut aja. Lupa. Lanjut. Nanti di kolom komentar ya. Wais, respect. Mentang-mentang yang komen banyak kemana ya? Ya Allah. Padahal teman semua. Canda teman. Nah, ini aku yang melihat itu, ini kena kebutuhan juga, branding. Branding diri, makanya kan kadang enggak. aktif terus. Kita mundur dulu ya sebelum ke situ ya. Nggak Ternyata pertanyaan yang gimana caranya caper. Oh iya, benar-benar ini pertanyaan bagus nih. Yang itu tadi caper keren apa caper Nora. Caper keren apa caper Nora? Nah, itu yang tadi caper Nora. Yang sosok ledek, sosok apa namanya? Kalau enggak ngebangga-banggain diri sendiri. Kalau caper keren itu misalnya dia ngeposting hasilnya di LinkedIn misalnya. Oke. Itu kan tempat yang tepat untuk nge-share sesuatu kan. Untuk nge-share sesuatu. Nah, itu menurutku tempat yang tepat misalnya nge-share ke festival. Bahwa misalnya seorang Ivan Mandalika dikenal sebagai director yang handal di kalangan filmmaker karena sering submit. Itu keren. Atau banyak prestasi tanpa diomongin itu keren. Menurutku ketika prestasinya udah diomongin jadinya sombong. Omongin boleh mungkin, tapi frekuensinya itu loh. Jangan terlalu intens. Nah, gimana tuh? Terlalu intens. Ada nggak contoh pengalaman seorang Ivan Mandalika ngelihat orang yang punya prestasi tapi ngomonginnya intens banget? Enggak sih, kebetulan circle gua positif semua. Yakin? Circle lu kan circle gua juga. Gua ada soalnya. Gua posisinya ada nih. Ya enggak, kalau ya mungkin teman-teman. Baik, skip dong. Udah ya. Oke, kita ganti lagi ke itu. Soalnya itu lagi. tadi konten sangat berbahaya teman-teman. Bisa keluar nama tuh tadi barusan. Nah, ini Bang. Mana? Kenapa Mas Abu? Ada salah satu. Ingat aja gitu. Nah, ini Mas Abu. Ini Kombang. Terus menurut lo nih, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang kayak gitu? Cara-cara menghadapi orang-orang kayak gitu loh. Kalau bertemu misalnya nih. Bertemu orangnya kayak gitu. Yang Nora nih ya. Yang Nora dulu. Kalau gue sih kalau ketemu yang Nora sih gue bodo amat sama kayak gitu-gituan nih Bang ya. Gue fuck gue sama gitu-gituan. Subhanallah. Jujur sekali gitu loh. Gue fuck banget sama orang-orang kayak gitu. Oke. Gue pokoknya percaya satu hal, orang yang gede-gedein apa yang dia punya dengan tidak ada konteks, dia cerita itu nggak pakai konteks, mending gak usah temenin lah, daripada lu gondok. Oke. Kalau gue sih gitu, tapi kalau dia dengan cara yang keren, kalau gue malah gue tanya-tanyain, gimana caranya, gimana jalan menuju sana, gimana perjalanannya, karena gue yakin orang yang bener-bener punya ilmu adalah orang yang nggak pernah pelit bagi ilmunya. Iya. Nah, orang yang sosokan caper brengsek bangsat tai babi ini, sabar. Apalagi? Ini orang yang punya ilmunya cuma 5, ngasih taunya 2 doang supaya nggak kesusul ilmunya. Dikit-dikit ya? Dikit-dikit ngasihnya, sekalinya udah mau nyelip diomongin jelek supaya nggak nyelip dia. Ya Allah. Nah tuh kayak gitu tuh. Kalau gue sih, kalau untuk orang yang jelek secara bukan. Oh jelek secara. Kamu kurang ajar ya. Untung ini nggak ada visualnya ya guys. Ini kalau ada visualnya ngeri nih. Nah itu kalau misalnya tadi ngomong fisik jelek, ada nanti teman saya keluar satu mukanya namanya Apis nih. Emang ada orangnya? Nggak ada orangnya, buruk rupa ya. Nggak. Semua orang itu ganteng. Cuma kadang beda negara. Titik gantengnya. Oh iya, itu gua percaya. Mungkin si Apis ini gantengnya di Zambia dia. Bukan di Indonesia deh menurut gue ya. Dia di Zambia kayaknya. Nah, balik lagi ke kita nggak boleh ngejudge fisik. Oke, iya benar. Iya, buat apa lah kita ngejudge fisik itu, nggak ada yang buat. Tapi saya setuju apa kata Deddy Corbuzier memang. Apa judge fisik? Katanya kan jelek itu relatif. Iya bener, menurut Deddy Corbuzier bener, menurut gue kebalik sebenarnya. Ganteng cantik itu relatif. Jelek tuh mutlak. Jelek tuh mutlak. Ente kadang-kadang ya. Jelek tuh mutlak. Udah kita
terima aja kalau kita jelek kenapa? Bisa. Ini udah terlalu melenceng Dilanjut nih kita nggak? nih Bisa bab mau dilanjut. Iya. babi memang. Malah bilang jelek Iya. anjing. Saya soalnya agak sensitif bab jelek. Saya soalnya muka saya agak gokil. Maaf ya. Nggak apa-apa, santai. Nah, lanjut lagi tadi Iya. ke penerimaan berarti kan. Nah, Oke. penerimaan gue gitu bang. Kalau yang dengan cara cool, ya gue nanya-nanya segala sesuatunya. Apa ya gue pengen menuju sana lah. Tapi ini itu kan tadi sebagai yang orang yang yang menonton ya, orang yang menonton, orang yang mendengarkan nih, contohnya seperti itu. Nah, kalau lu sebagai orang yang menang nih, misalnya lu menang video PKN kecamatan gitu, apa yang lu lakuin supaya lu stay humble? Kalau gue masukin LinkedIn sih. Wah anjir, langsung ya? Kalau gue masukin LinkedIn atau portal-portal yang kayak begitu-begitu, soalnya Oke. Biar kalau- jadi CV ya? iya, ini LinkedIn nggak bayar kita juga sih. Tapi gue tuh kalau udah mulai sombong, tuh masuk ke LinkedIn. Oke. Karena lu akan ngelihat betapa banyaknya saingan-saingan lu dari jurusan yang sama dengan minat yang sama. Berarti nanti ketika di tongkrongan lagi ngomong investasi lu langsung liatin LinkedIn ya? Nih, diem. Iya, Wah, anjir. makanya gue kalau lagi pada sombong gitu tuh gue rasanya pengen dateng terus ketawa hihihi gitu. Berapa subscriber emang? Ya, respect. Emang karena lu udah berapa kali nonton? Ah, ngeri guys. Maksudnya nih guys, Nggak mau. update si sombong. Nah, kalau gue tuh gue datengin terus tanpa gue harus ngomong terus gue ngasih link aja PC ke dia. Bukanya LinkedIn gue tanpa gue harus ngomong, lu baca aja sendiri. Oke. Nah gitu. Tapi tetap aja sih itu sebenarnya caper yang Nora bang sebenarnya. Itu caper yang Nora sebenarnya. Bukan berarti itu caper yang keren enggak. Berarti Kalau gue sih kalau menang atau dapat approve terhadap sesuatu, yang gue ceritain ya orang terdekat aja. Karena kenapa gue nyeritain ke orang yang terdekat, bukan untuk sombong tujuannya, tapi orang terdekat itu yang nemenin gue nih dari zaman susah, dari zaman apa, nah gue punya prestasi ketika gue ceritain ke dia, gue berharapnya dia seneng karena udah Iya. nemenin proses gue, intinya itu. Iya, Nah kalau yang ke lain mah tipis-tipis respect aja. Oke. Nah gitu sih kalau gue. Bijak banget sih. Gue sih orangnya tuh dewasa banget bang. Gue tuh udah dewasa, ganteng, proporsional secara badan, kaya, Subhan. soleh. Alhamdulillah. Gitu. Ada lagi nggak bang lu keresahan sama antara karya dan eksistensi ini? Hubungan ini loh, hubungan brengsek dua ini tuh kadang ambigu banget bang. Iya. Soalnya menurut gue. Satu, gua melihat karena adanya mungkin bisa dikatakan shock ya, sebuah shock ya. Karena kadang kan Baru kalau sekali. Iya maaf ya, mungkin kena baru sekali. Kok pakai maaf sih? Nggak seru ah. Ya, gua kan Lanjut aja, gua kesinggung kan los. sopan. Los. Ya. Kan anjingnya mungkin baru sekali gitu. Oh, baru sekali menang. Ya, dan mungkin itu membuat dia kaget gitu loh. Apa? Akhirnya selama ini Dan semua orang harus tahu. ya itu mungkin cara dia mengekspresikan, tetapi belum pada jalur yang tepat kayak gitu. Yang tepat menurut lu kayak apa? Bang? Yang kayak lu, yang tadi yang lu bilang itu Di-share di tempat-tempat. ketika teman-teman dekat, dimasukin di LinkedIn. LinkedIn ya. LinkedIn ya, Aladin aja. LinkedIn. Lanjut, Nah, di-share di LinkedIn di-share tadi. LinkedIn dengan cara-cara yang bagaimana supaya tidak terlihat sombong gitu loh. Supaya tidak terlihat apa emang jangan kan kalau supaya tidak terlihat tuh lu sombong tapi nggak kelihatan sombong. Iya, Ini harus pakai sombong apa enggak? ada waktunya. Tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis. Sombong itu muncul ketika lu udah ditindas gitu loh. Ya. Nah, yang Lu lucu. diremehin Nah, gitu loh. ini anjing nih. Oke, gimana? Oke. Yang lucu kalau yang nindas ternyata di bawah lu. Itu lucu lagi tuh. Wah. Gimana tuh kalau menurut lu? Jadi kan karena misalnya kita nih berdua nih misalnya nggak nge-share nih, nggak nge-share portofolio, nggak nge-share syutingan kita apa segala macem, nggak sombong lah dalam tanda Iya. kutip ya. Terus ada orang yang dibilang capernya Nora tadi kita bahas, datang nih ketemu nih kita bertiga nih. Kita misalnya habis menang video profil seluruh Zambia misalnya. Oke. Kita menang nih, kita menang. Terus kita diem aja. Terus datang orang yang baru menang kecamatan tadi ini. Oke. Wih cok, gue baru menang kecamatan, keren kan ya? Oke. Wih gokil, terus kita tepuk tangan. Ya, iya. Lu keren lu, respect gue sama lu. Padahal dia nggak tahu kita tuh menang seluruh dunia nih. Iya. Nah,
Menurut lu tuh gimana tuh orang yang, nah kan itu salah satu resikonya orang caper Nora sebenarnya. Iya. Bisa-bisa dia salah sasaran tuh. Salah sasaran, iya. Bisa umpan balik tuh. Ngajarin main bola sama Ronaldo, salah Iya. kan? Dia kena umpan balik, dia pertahanin diri. Nah iya, dengan cara ngomongin. Heeh. Itu cara paling gampang, Bang. Iya. Di tempat-tempat kota-kota besar ini paling mudah Itu soalnya. sistem pertahanan diri. Sistem pertahanan diri. Untuk melindungi ego sistem. Anjir. Ego sistem itu apa? Sistem ego. Oh, oke Nah, kayak gitulah si paham. Bahasa apa itu, astaga. Pokoknya harus paham banget itu. Harus paham banget ya. Nah, penonton harus paham juga. Soalnya itu balik lagi. Balik lagi kalau gue sih inti dasarnya di tujuan berkarya. Bener. Dari awal sih, lu Bener. berkarya itu tujuannya untuk apa? Bener. Tapi gue tidak menyalahkan ketika ada orang berkarya untuk balas dendam. Gue nggak nyalain. Kadang latar belakang manusia kan beda-beda. Mungkin dia pernah ditekan sama keluarganya, dia buat sebuah karya untuk lu lihat ya, gua Pembuktian ntar. diri. Nah, menurut gua kalau itu approve itu keren tuh. Iya. Benar. Menurut gua tuh keren tuh ketika pembuktian dirinya lewat karya, bukan lewat jelek-jelekin atau ngebunuh atau apa segala macam. Itu lebih keren menurut gua. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua nih yang balas dendam gua setuju. Kenapa setuju? Karena dia tujuannya itu bukan untuk orang lain, tapi tujuannya itu untuk diri sendiri. Dia membuktikan bahwa dirinya sendiri itu bisa gitu loh, mencapai batasan gitu loh. Menurut gua seperti itu sih. Oh ya bang, Dan ini kita baru dikasih tahu kru podcast si Paham ada di Spotify katanya. oke, udah Gokil. masuk Spotify. Udah bisa ya. masuk Spotify. Gokil, respect. Kalian semua respect. Tolong ditonton. Lagi-lagi jangan hate comment karena kami tidak kuat mental untuk menanggapi itu semua. Menurut gua itu ketika dia membuat sesuatu, itu harus ada tujuan yang realistis satu. Realistis itu dia bukan dalam artian bukan untuk kalau yang tadi untuk dipamerkan itu untuk dapat pride ya, hal yang tidak terlihat gitu. Kalau realistis kan misalnya, oh gua jadi paham sesuatu nih, gua jadi belajar sesuatu nih, atau minimal gua dapat duit lah. Itu kan sangat jelas toh. Gua dapat duit dari sini. Ini Nah, kalau itu kan ketika- akhirnya berkarya untuk nyari duit. Iya. Iya. Dan nanti pada seiring berjalannya waktu kan eksistensinya kan akan ngikut sendirinya. Bener kan? Iya. Karena di dunia yang serba cepat informasi ini orang-orang pada ngerti, pada tahu cepat informasinya itu cepat menyebar gitu loh. Tapi lu percaya nggak eksistensi itu orang berkarya karyanya bagus, karyanya keren. Tapi kadang tuh eksistensinya nggak ngikut. Ini kita ngomong in the good way ya. Iya. Karyanya tuh keren banget. Iya. Sering lah kita ngelihat orang-orang yang hidden gem lah kasarannya. Iya. Orang yang nggak kelihatan, dia ngedirect apa segala macam. Terus keren, hasilnya Iya. gokil. Tapi secara nama ini orang belum nyampe mana-mana gitu. Makanya biasanya ada yang namanya kayak art exhibition, Art exhibition. pameran, gigs. Itu kan sebenarnya kan ladang untuk mencari eksistensi. Gue pernah nih ngobrol sama seorang Kapiten. politis tua. Nah, Dia bilang memang dalam seorang seniman itu ya, bukan seniman lah, kita seorang yang pengen membuat karya, dia juga membutuhkan sebuah eksistensi agar karyanya bertahan. Karena kembali ke obrolan awal tadi bahwa karya itu harus bertemu dengan penonton, dengan orang banyak. berarti karya harus bertemu dengan penikmatnya bahasanya. Iya, makanya. Terus? Kalau masalah hidden gem itu kan berarti kan itu tergantung waktu lagi. Proses. Berarti si creator belum ketemu peminatnya. Satu, iya, belum ketemu peminatnya. Kedua, bisa jadi juga jangka waktunya. Tapi gimana kalau misalnya, gue nggak tahu nih, bagaimana sih siklus dari pameran tuh gimana sih? Misalnya pameran lah, kita ngomong pameran atau screening. Pameran screening ada klasifikasinya, harus ada yang dinilai. Terus bagaimana orang-orang yang di bawah nih, yang kasarnya baru merintis, kita nggak ngomong hasil ya, tapi secara karir baru merintis, udah mau mulai naik, tapi ketika dia mau naik ke festival tertentu, dia gagal karena klasifikasi itu tadi. Klasifikasi yang untuk kelasnya dia kayaknya belum nyampe sana gitu. Terus gimana kira-kira menurut lu orang-orang yang nggak bisa nembus festival-festival itu
tapi pengen ngerintis karir gitu gimana tuh? Nah ini lagi kemarin gue baru ngobrol lagi sih sama orang. Jadi Seniman? sama orang tua lah. Nah bukan kemarin sih, udah kemarinnya orang Jawa lah. Kemarin dulu. 12 tahun lalu itu ngomong. Dia cerita waktu awal merintis bagaimana awalnya. Wah saya tahu nih kayaknya. Dia kuliah seni. Nah awalnya tuh dia merintis pameran tunggal. Pameran tuh nggak berarti buat sendiri? Sendiri. Wah, Dia kan perupa. bener cerita IKJ juga ada yang kayak gitu. Nah, dia pamer sendiri, keliling. Terus habis itu dia numpang pameran bersama kawan-kawannya yang sebaya. Yang akhirnya karena itu dilakukan secara berkala hingga namanya sampai sekarang terkenal. Artjuk bukan sini? Bukan anu ya. Apa namanya? Nama terkenalnya? Mau dikasih tahu nggak? Pak Alek. Oh, Pak Alek. Ya, Pak Alek. Itu kan sampai akhirnya kan dia menjadi maestro. Tapi lagi-lagi itu larinya ke mental kan? Maksudnya mental dia memperjuangkan apa yang dia mau kan? Iya, dan juga dia nyari eksistensinya dengan cara yang cool kan? Dan menurutku karena beliau punya tujuan. Tujuannya yang benar-benar jelas gitu loh. Nggak terlalu hayalan gitu loh. Sekali bikin langsung pengen terkenal gitu. Itu kan sangat lucu, itu kan yang kadang lucu. memicu caper yang kontroversi. Yoi. Kalau enggak biasanya ngelewat gitu. Ngelewat apa? Nah, kadang biasanya yang apa namanya? Yang caper Nora tadi itu tuh bukan lewat gitu aja bahasanya ya. Tapi kadang cuma nyentil atau ngejiwit sekali untuk orang nengok, terus bingung dengan jiwitan-jiwitan selanjutnya. Dia susah nyari attention terus-terusan gitu. Karena kan nyari perhatian tuh butuh tenaga kan. Oke. Butuh effort. Ini ada juga, Bang. Wah, ribet. Ini episode ini pelik, anjing pelik. Mode si paham nih. Ya. Mode si paham lagi. Ini dalam filsafat, Bang. Ngeri, anjing. Ngeri. Kan si paham. Ngeri, enggak, ini ngeri si nih. paham banget ini. Ngeri lanjut. Nah, eksistensi itu, Bang. Itu memang ada namanya suatu fase berhenti. Karena eksistensi atau keberadaan itu merupakan sebuah proyeksi, Bang. Proyeksi ke depan yang artinya adalah dia sebuah tindakan. Mau kemana dia? Nah, ketika sudah ada tindakan itu, proyeksi itu, baru dia akan mengada sebagai tindakan yang dituju. Misalnya nih, aku habis bikin karya nih. Habis bikin karya satu, udah pameran. Ngelukis misalnya. Ngelukis misalnya. Iya, ngelukis nih. Terus orang tahu, wah lukisan ini nih. Berarti keberadaan gue udah ada toh. Nah, setelah itu namanya fase berhenti. Fase dimana apakah aku pengen melanjutkan lagi membuat sesuatu, proyeksi yang baru. Memperbarui keberadaan lagi atau mau berpindah haluan. Nah, kayak gitu-gitu. Yang kadang di situ sulitnya karena macam-macam bentrokan ya. Tapi itu ada hubungannya sama konsisten nggak akhirnya? Ada. Iya kan? Tetap ada. Tetap ada. Akal ada. Tapi lagi-lagi balik ke tema utama ya, bagaimana tentang eksistensi di selalu karya selalu ngebahasa ini gimana makanya? Pelan-pelan. Karya tuh jadi kambing hitam terhadap eksistensi yang norak menurut gua. Iya, kadang seperti itu. Iya nggak sih? Sering di Instagram muncul seperti itu. Maksudnya dalam artian gini, mungkin memang sebagai brandingnya dia ya, sebagai brandingnya. Kadang kan Instagram ini kan jadi dua sisi dua sisi mata uang lah, yang bahaya ya. Nah, kadang juga ada yang salah menafsirkan, sehingga yang ketakutannya adalah meniru pola-polanya. Dia nggak ngerti prosesnya yang dia ikutin, akhirnya dia cuma tiru aja. Oh iya. Bener. Jadi tapi karyanya kan jadi kambing hitam gitu. Nah itu maksudku, apa namanya, kenapa kasihan ketika seseorang ini mengatasnamakan sebuah karya seni atau apa segala macam, tapi ternodai dengan manusia yang cuma pengen nyari eksisnya, tapi eksisnya tuh norak. Eksistensi itu pentingnya luar biasa bang menurut gua. Iya. Orang eksis tuh, orang kalau nggak eksis tuh nggak jadi apa-apa. Mati, meninggal memang. Tapi gimana cara nyarinya, terus gimana cara ngedapetinnya, menurut gua jadi jauh lebih penting daripada hasilnya nantinya gitu maksudnya. Iya. Gokil nggak tuh pemikiran gua anjing ya? Emang paham banget dah. Kalau gue bukan masalah pahamnya, gue seolah-olah ini dari hati gue banget. Ini sebenarnya tema yang dipilih sama
anak-anak kreatif, gue mah ngikutin aja, nggak ada gue. Oh, request ya? Nggak ada sensi pribadi, nggak ada. Oke. Nggak. Teman-teman gue tuh gokil semua bang, karyanya tuh gede-gede, nggak pernah diomongin. Makanya gue suka. Makanya yang kecil ngomongin, yang karyanya kecil ngomong-ngomong. Wah itu bahaya sih. Nah, bukan Itu bahaya. Iya, ya gitu dah. Iya. Nah, kira-kira nih buat teman-teman yang ada yang lagi denger nih, karena kan nggak ada audio visualen. Iya. Teman-teman yang lagi denger, pengennya pembahasan ini kan kalau kita bandingin sama yang pertama sama kedua nih bang ya. Anjing nih yang ketiga nih paling serius. Serius nih. Ini serius nih. Jadi Ini mode bangsat nih. Iya. Mode bener-bener si paham nih. Banyak mode si pahamnya. Banyak mode si pahamnya. Mungkin kalau yang kemarin kan kita sama-sama nggak punya sentimen nih ya. Kayaknya di volume 3 ini sensi banget kita nih sama yang beginian bangsat. Nah, sebenarnya kena banyak yang request. Berapa orang tuh yang request kalau boleh tahu? Kemarin tuh aku ketemu 5 orang. Oh, banyak itu ya? Banyak, 5 orang. Dari 1.109 subscriber kita 5 orang Iya, yang request. 5 orang. Banyak. Nggak ada 10% ya bang, anjing. Soalnya yang lain apresiasi semua. Oh, tapi juga kemarin kan Ini ada. gua ngeliat YouTube analitik kan. Oke. Kita tuh like-nya tuh 100%. Nggak ada yang unlike. Oke. Nah, itu ntar gua unlike lah. ya bukan masalah itunya. Oke. Emang fitur unlike gua matiin di sana. Jadi Emang ada, Bu? nggak ada. Ada fitur unlike-nya ada, tapi nggak bisa dimatiin lah. Oh, kirain bisa. Jadi hanya suka-suka orang suka aja. Terus head comment emang sengaja dimatiin. Oke. Sumpah gua nggak kuat mental gua. Sama. Udah lah, nggak usah, maksud gua. Teman-teman di sini nih nggak usah sosok ngeritik apa segala macem, kayak yang bener aja lu pada lu. Buatlah circle yang baik gitu. Buatlah circle, berkata udah. yang baik gitu. Daripada lu fokus ngeritik orang, mending benahi diri sendiri. Nggak usah lah ngeritik-ngeritik kami. Ngeritik-ngeritik konten rangkum mau segala macam. Udah biarkan kami berkarya, kalian nonton. Kami dapat uang gitu kan. Iya, kan senang kalian. Sederhana kok tujuan kami itu. Udah nggak usah ngeritik-ngeritik lah. Menurut gua nggak penting lah kritik tuh. Kami banyak uang bisa berkurban. Nah, Mulia sekali ya. parahnya di kurban ya. Iya. Oh iya dulu. Menaikkan haji orang tua. Iya. Terus bayar Shopee Pay Later. Terus banyak nyumbang di kitabisa.com. Biar derajat kita naik gitu lah sebagai umat manusia. Oh, nah berarti bang, dari obrolan kita Kenapa, sepanjang ini tadi nih, sepanjang ini tadi, berarti kan kita bisa simpulin bahwa lagi-lagi orang eksistensi, terus gengsi itu boleh sebenarnya didapat dan penting banget dari sebuah karya yang dia buat, apapun itu bentuk karyanya. Iya. Nah, tinggal masalahnya caranya norak apa enggak. Iya, benar. Nah, mungkin teman-teman di sini yang dengerin, semoga sih, gue yakin sih penontonnya Rangkum sih pasti caranya cool-cool sih. Iya. Nggak ada cara norak gitu sih. Kalau norak, subscribe aja nggak apa-apa kok. Jangan malu-maluin. Subscribe dulu deh sampai 1 juta, kalau habis itu mau unsubscribe ya, Bas. Maksud gue. Gitu sih. Ya kan biar AdSense-nya naik dulu. Oh iya sih. Iya, Ya, kami butuh uang. Fuck semuanya, kami butuh uang. Nah gitu, kira-kira, gila gue seneng banget sebenarnya di podcast, di volume ini, kita udah nggak bahas tentang seks bebas lagi. Nggak ada kata-kata kotor. Nggak ada. Ada salah satu teman kita juga sampai ngasih golden quote, seks bebas di rumput-rumput tuh gatel. Iya. Iya, ada teman kita. Siapa, Cok? Ada lah. Siapa? Cebong. Ya Allah, Cebong. Dia sampai dia quote gitu, terus ada juga tulisan di bawahnya adalah berproses mulu, sukses kagak gitu. Wih, negatif tenan. Iya, negatif tenan tuh. Memang orang-orang toksik kayak gini tuh harus kita hindari, teman-teman. Oh, pantas lu kemarin mental lu down banget ya? Gila, makanya gue gak keluar 3 hari kan. Iya. Gue tuh diem di rumah, meratapi diri, ngeliat kaca, kesalahan gue apa gitu. Ya udah, sabar. Padahal kan sahabat deket lu. Sahabat dekat gue banget, tapi ya namanya Pertemanan orang mengkhianati kan nggak ada yang nggak tahu dari mana. Iya, kan. pertemanan emang gitu. Itu sih, mungkin di episode selanjutnya, lu udah ada review belum sih akan ngebahas apa? Nah, bingung kan lu? Soalnya kita belum briefing guys, untuk volume selanjutnya. Enggak, Cok. Kita jadi bahas anu nggak? Seks nggak? Seksis? Seksis. Joke seksis? Iya, Boleh juga sih. Tapi ini disclaimer dulu ya, teman-teman. Untuk yang di volume selanjutnya, joke seksis tuh yang dimaksud nanti memang untuk tongkrongan, bukan untuk orang luas, bukannya orang tiba-tiba datang terus tiba-tiba tok gitu kan nggak enak juga kita karena dengernya juga kan nggak enak ya. Nah itu mungkin berarti yang selanjutnya kita akan bahas tentang joke seksis di lingkaran pertemanan dekat. Iya. Apakah itu bikin seru
atau itu apa itu bikin noise apa gimana kita nggak ada yang tahu. Oke. Ya kan? Dinantikan aja ya. Dinantikan aja ya di volume ke-4 berarti. 4. Oke, mungkin di volume ini kita tutup dulu, Bang. Ya. Kita nanti Kata-kata quotes sudah tadi ya? Wah, babi belum. Kata-kata quotes. Kata-kata quotes adalah diamku. Oke. Bentar. Gue tuh lihat itu di YouTube soalnya. Diamku adalah perjalanan untuk membuatmu diam. Gokil, respect. Oke, kita tutup aja di volume 3 ini. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Bisa Sampai jumpa lagi. like, comment, subscribe, bisa di follow di Instagram. Terus juga bisa di Spotify. Ini kita baru launching. Ini kita syuting di record tanggal 23. Nah itu malam ini nih baru launching di Spotify. Gokil, berarti di Spotify bisa diikutin di Spotify, IG, YouTube, di like, subscribe, komen apa aja bebas, yang penting nggak hate comment. Boleh sih hate comment juga bebas deh, gue mau bodo amat sih. Nanti kan bisa dihapus. Iya, kan saya adminnya, mampus kalian. Oke, thank you, see you, bye, dadah.